Tapi belum selesai itu. Belum selesai, Mas. Menurut penelitian dari IISD, International Institute for Sustainable Development, saya lupa 2019 tahunnya, dirilis tahun 2020, kemudian ada class action yang waktu itu kan tentang polusi udara. Dan kalah sebenarnya pemerintah, tapi bandingnya. Di kota-kota besar, Mas, seperti Jakarta, itu menurunkan harapan hidup sampai 5,5 tahun, bukan 2,5 tahun. 5,5 tahun. Gede, iya, Mas. Jadi kalau kita nulis life map hidup sampai 80 tahun ya tinggal Anda kurangi 5,5 tahun itu. Kalau Kaisar Hirohito itu pertanyaan pertama adalah setelah dibom, pertanyaan pertama dia adalah berapa guru yang tersisa? Berapa guru yang tersisa? Ya, karena mereka ngerti hanya kalau mereka pinter mereka bisa membangun. Saya nanya, gimana kamu mengembangkan pendidikan di sini, di Singapura? Dia bilang, Pak Enwar, negara kami ini negara kecelakaan, accidental state. Yang ngomong menteri loh itu. Saya bilang, oh ya? Iya Pak, kami nggak punya apa-apa, yang kami punya cuma orang. Karena itu kami mesti pinter. Itu sangat make sense ketika memang Ibu Megawati Soekarno Putri berkali-kali menekankan bahwa stunting ini harus diberesi. Stunting harus diberesi. Pelayanan dasar masyarakat, kerja turun ke masyarakat harus diberesi. Dan kita tekankan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Itu berarti benar kan? Benar. Nah, arah itu benar, Mas. Sobat BKN, hadir kembali di PKN Podcast PD Perjuangan. Kali ini kita hadir di edisi spesial kemerdekaan Indonesia bersama Aris Setiawan Yudi, saya sendiri, yang akan memandu podcast kali ini yang kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa yang biasa kita saksikan di media-media ataupun talkshow nasional. Selamat sore, Mas Anwar Nugroho. Selamat sore, Mas Aris. Mas Anwar ini Sobat BKN kalau belum kenal, tapi saya yakin sudah kenal, tapi saya tetap kenalkan lagi Mas Anwar ya. Kan tidak belum kenal, kalau belum sayang kalau gimana ya? Kalau tidak kenal tidak sayang seperti itu. Nah, beliau ini sekarang sebagai akademisi. Sebelumnya akademisi di University of Manchester. Saat ini di Universitas di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, Jakarta. Pernah juga menjadi praktisi setelah menjadi akademisi, menjadi deputi 2 kantor staf presiden. Nah, ini pejabat eselon 1. Kemudian saat ini menjadi koordinator tim ahli sekretariat nasional SDGs Bappenas. Ya. Nah, kita akan berbicara banyak tentang SDGs dan kondisi 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Mas Anwar, terima kasih. Sama-sama Mas Aris. Sudah bergabung. Senang diundang. Wah, saya kehormatan ini kami BKN PD Perjuangan, pemuda-pemuda dapat pembicara muda yang luar biasa. Punya pengalaman. Terima kasih, saya masih dianggap muda. Muda, Mas. Gimana? Jadi Mas, ingin diketahui. 78 tahun Indonesia merdeka. Aduh, mohon maaf ini juga Mas, 78 Indonesia merdeka. Saya udah 2 minggu Mas batuk. Wah, Pak Jokowi 4 minggu loh. 4 minggu ya. Ini karena polusi. Karena polusi. Ini mau parah bener ini Mas ya. Nah, itu gimana sih Mas? Sedikit 78 tahun Indonesia merdeka ini kondisi Indonesia seperti apa? Tapi saya sebelum jauh ke sana dan bahas SDGs. Tadi juga ngomong SDGs kan ngomong lingkungan pasti kan. Nah, ini kalau polusi ini yang lagi hot issue saat ini. Ini seperti apa? Mas Anwar juga sering keliling dunia membandingkan ini gimana nih Mas? Kondisinya separah apa begitu? Aduh, ini saat ini. Baru mulai pertanyaan udah berat-berat gini. Gini Mas Aris, ini refleksi 78 tahun Indonesia merdeka kaitannya dengan polusi dan dengan SDGs. Ini saya gimana nyambungnya? Tapi kira-kira gini. Kemajuan suatu bangsa itu ya Mas ya. Itu dinilai. Itu variabel atau faktor yang dilihat itu banyak. Satu di antaranya pertumbuhan ekonomi tentu saja. Hal yang lain adalah kemiskinan, ya kan? Atau kesejahteraan lah kalau kita kata yang lebih positif. Tapi juga ada kebahagiaan. Happiness itu indikator kemajuan bangsa loh Mas. Happiness. Dan kualitas hidup. Nah, saya kira kuno ya kalau kita melihat kemajuan bangsa itu hanya dari pertumbuhan ekonomi.
Kita mesti melihat juga apakah warga negaranya merasa aman hidupnya, merasa bahagia, merasa punya akses pada kesejahteraan dan kualitas hidup. Nah, SDGs itu sebenarnya Mas ya, itu bicara tentang agenda dunia untuk dunia yang lebih baik di tahun 2030 nanti. Bahwa kita kemudian bicara saat ini problem yang kita hadapi konkret beberapa hari jadi headlines di berita-berita mengenai polusi, salah satunya iya. Tapi kita tidak bisa melihat dan tidak bisa melupakan gambar besar tadi tentang polusi. Kalau kita melihat secara utuh ya Mas ya, ini data, Anda bisa Google nanti, Anda bisa cek sumbernya. Kalau orang merokok, itu usia harapan hidupnya itu berkurangnya kira-kira 1,9 tahun. Itu serius itu Mas? Serius, ini serius. Hati sobat PKN. Kalau merokok. Tapi polusi udara itu bisa menurunkan usia harapan hidup 2,5 tahun. Lebih besar polusi Lebih udara. besar. Kalau ngerokok ditambah di tempat polusi, berarti ditambahin. Nah, ya Anda hitung sendiri ya kan. Tapi belum selesai itu. Belum selesai Mas. Menurut penelitian dari IISD, International Institute for Sustainable Development, saya lupa 2019 tahunnya, dirilis tahun 2020, kemudian ada class action yang waktu itu kan tentang polusi udara. Yang kalah sebenarnya pemerintah, tapi bandingnya. Di kota-kota besar Mas, seperti Jakarta, itu menurunkan harapan hidup sampai 5,5 tahun, bukan 2,5 tahun. 5,5 tahun. Gede, iya Mas. Jadi kalau kita nulis life map hidup sampai 80 tahun ya tinggal Anda kurangi 5,5 tahun itu kalau Anda tinggal di kota gede kayak Jakarta ya kan. Maka pindahlah ke kota-kota yang lebih nyaman ditinggali seperti Jogja, Solo, Salatiga begitu-gitu ya Mas ya. Nah, oke, balik ke itu tadi. Persoalan polusi itu menggambarkan menurut saya yang kita hadapi ini. Karena kan sumbernya macam-macam. Dari transportasi iya, dari pembangkitan dari industri iya, dari pembangkitan listrik iya gitu kan. Karena itu solusinya Mas tidak bisa solusi yang parsial. Mohon maaf sekali, menurut saya 4-in-1 atau work from home itu bukan solusi permanen. Itu adalah settlement. Settlement itu gini, ada masalah, oke kita tangani dulu sementara ya, boleh sementara. Work from home sementara boleh. Atau 4-in-1. Dulu kan malah 3-in-1 Mas. Gagal. Dan gagal. Lah kok sekarang malah 4-in-1 gitu kan? Paham juga. Nah, solusinya apa Mas? Mengembalikan baku mutu udara di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia. Itu solusinya. Baku mutu. Karena itu mesti utuh. Oke. Ini bukan hanya mengubah moda transportasi menjadi kendaraan listrik ya. Karena kan kita juga diprotes kendaraan listrik tapi pembangkitannya masih PLTU gimana? Karena itu mesti dua-duanya. Nggak bisa. Kita hanya mendorong penggunaan EV, electric vehicle, tapi pembangkitan tetap kita biarkan batu bara. Nggak bisa. Mesti dua-duanya ditangani. Industrinya, bahan bakarnya lebih ramah lingkungan. Nah, kaitan dengan SDGs apa? Kaitan dengan SDGs adalah sekarang ini Mas, persoalan krisis iklim itu sudah bukan lagi soal mengantisipasi, memperkirakan, enggak. Karena krisis iklimnya terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai SDGs, SDGs itu kan satu komitmen global. Komitmen global. Untuk membangun dunia. Benar, itu konsensus, itu ditetapkan di PBB sana. Itu yang profit PBB ya? Iya, tapi gini Mas, saya mau menjernihkan satu hal, mudah-mudahan jelas ini. Ya. SDGs itu di tingkat global, itu bukan mandatori. Itu sukarela. Artinya apa? Kalau ada sebuah negara tidak menjalankan SDGs, nggak dapat sanksi. Nggak ada embargo ekonomi. Tidak ada sanksi. Sifatnya voluntary. Indonesia mengharuskan, memandatkan SDGs lewat Perpres 59 2017 yang lalu diperbarui dengan Perpres 111 2022 tentang pelaksanaan SDGs. Mengapa? Yang penting mengapanya ini. Kok bisa ya Indonesia memandatkan, mengharuskan pelaksanaan SDGs yang di tingkat global aja sukarela, voluntary? Jawabannya adalah karena SDGs itu sejalan dengan mandat konstitusi.
Saya mau tegaskan itu. Sejalan. Mas, saya mengikuti SDGs itu dari lahir. Saya pulang ke Indonesia tahun 2012. Saya di Manchester kan tadi diceritain gitu ya. Saya 2012 saya pulang ke Indonesia. Waktu itu adalah akhir dari MDGs. MDGs ya, saya masih ingat. Millennium Development Goals. Salah satu tugas saya oleh Pak Bambang Yudhoyono saat itu adalah lewat Pak Kuntoro di unit kerja Presiden UKP 4 saat itu. Tugas saya adalah menjadi salah satu negosiator Indonesia di PBB. Menegosiasikan yang sekarang jadinya SDGs itu. Oh, itu dinegosiasikan juga berarti. Mas, dalam 2,5 tahun saya ke New York bolak-balik 25 kali. Dalam 2,5 tahun. Kalau ke New York sekali 2 kali itu enak jalan-jalan ya. 25 kali dalam 2,5 tahun. Anda muak lihat kota itu, Mas. Serius. Apalagi debat itu kan. Isinya debat. Goalnya mana, targetnya mana, segala macam itu kan. Dan mengapa kita sampai seserius itu? Karena kita melihat, Mas, SDGs itu sejalan dengan mandat konstitusi. Maksudnya apa? Dengan atau tanpa SDGs, Mas, kita nggak mau warga kita miskin. Ya? Yes, Dengan atau tanpa SDGs kita nggak mau warga kita mati karena kalau sakit nggak bisa mengakses layanan kesehatan. Dengan atau tanpa SDGs kita nggak mau warga kita tidur dalam keadaan lapar atau nggak bisa minum atau lingkungannya rusak, ya kan? Atau lautnya tercemar dan seterusnya. Itu mengapa kita melakukan SDGs. Mas Anwar, sebentar. Gitu. Ini biar teman-teman BKN sobat BKN ini juga tahu dulu nih SDGs ya. Jadi mungkin saya coba sebutkan ada 17 ada 17 tujuan ya. Ada 17 goal. Mohon maaf kalau salah tadi, tolong dikoreksi Mas Anwar. Ya sebutkan secara singkat. Saya dari web Bappenas. Dalam SDGs itu terdapat 17 tujuan dalam mensejahterakan masyarakat. Yaitu 1, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, dan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Benar itu? Betul. Ada 17 goal. Dan nanti nggak usah dibacakan. Targetnya 169. Kalau dibacakan sampai sejam nanti ke depan. Betul, 17-nya. Kan dan kelihatan kan? Dari 17 goal ini memang itu mandat konstitusi, Mas. Betul. Iya kan? Jadi menurut saya mengapa pemerintah kemudian memilih mewajibkan atau memandatkan pelaksanaan SDGs? Saya kira karena pemerintah mau menjalankan mandat konstitusi. Kebetulan di tingkat global ada agenda itu, numpang sekalian, genjot sekalian, jalan. Apalagi ujung SDGs ini tahun 2030. Betul. Tinggal 15 tahun lagi kita mencapai Indonesia 2045 gitu. Betul. Nah, Mas, yang penasaran ini awam, pertanyaan awam. Kalau SDGs ini, apakah negara yang menjadi volunteer ini dapat uang dari PBB apa dari mana? Ini kan awam. Kadang-kadang ada pertanyaan muncul begitu. Itu gimana, Mas? Bahwa ada pendanaan itu iya. Tetapi itu bukan yang utama dan itu ditujukan banyak untuk negara-negara miskin. Karena gini, pendanaan pembangunan itu ada, Mas. Bahkan sebelum SDGs, bahkan sebelum MDGs, itu kan sejarahnya dari setelah Perang Dunia Kedua, ya kan? Jadi kemudian PBB berdiri, lembaga-lembaga multilateral berdiri, bank-bank multilateral berdiri untuk membangun dunia setelah Perang Dunia Kedua, ya kan? Maka muncullah pendanaan pembangunan, dana bantuan luar negeri, namanya ODA, Overseas Development Assistance, bantuan pembangunan dari luar negeri, ditujukan untuk negara-negara miskin. Indonesia nggak dapat dulu, ketika kita masih negara miskin. Tahun 93 kita sudah berubah status, nggak jadi negara miskin lagi, jadi negara menengah. Tahun 93, ya kan? Maka kita nggak lagi dapat atau dapatnya berkurang, ya kan? 98 sayangnya kita kembali miskin karena krisis ekonomi, tapi terus kemudian kita recover. Tahun 2019, Mas, negeri ini bangga sekali karena status kita naik menjadi upper middle income country, ya kan? Jadi negara berpenghasilan menengah tapi yang di atas gitu kan. Karena mengapa kita senang? Karena ya sebentar lagi kita jadi negara maju, negara kaya. Tapi ternyata COVID, Mas, tahun 2020 anjlok lagi kita menjadi lower middle income country. Baru bulan Juli kemarin
kita balik menjadi upper middle income country lagi. Tapi itu artinya apa? Dari tahun 93 sampai sekarang, tahun 2023, 30 tahun kita terjebak dalam middle income trap. Kalau kita punya mimpi jadi Indonesia maju 2045, kita mesti keluar dari jebakan ini loh Mas. Tadi kalau saya tanya, pertanyaan soal pendanaan SDGs kok. Karena kita sudah jadi negara seperti itu. Enggak Mas, kita bisa mendapatkan dukungan pembangunan, kita bisa misalnya untuk transisi energi, untuk perubahan iklim, kita mendapatkan dukungan-dukungan dari luar, iya. Tapi tidak kemudian gelondongan, ini untuk SDGs ya, enggak. Karena SDGs kan sudah menjadi agenda pembangunan. Kita punya APBN, kita memobilisasi sumber daya yang kita punya. Itu Mas. Berarti dikasih tapi nggak sebanyak dulu seperti itu. Ya, wong kita memangnya ya kita kan juga ya Mas ya. Udah jadi negara yang nggak lagi negara miskin lah. Iya. Masa kita terus minta terus. Indonesia sekarang Mas, kita punya loh Mas, namanya semacam Indonesia Aid. Yaitu Indonesia itu sudah membantu negara-negara lain Mas lewat namanya KSST, Kerjasama Selatan-Selatan Triangular. Indonesia itu sudah, kalau Amerika punya USAID, Indonesia punya. Indonesia. Bangga lah. Ya gitulah. Masa kita minta terus Mas. Mas, tapi penasaran. Presiden juga sering sebut itu, ekonom juga sering sebut itu. Mas Yanur tadi mengatakan middle income trap. Trap, betul. Trapnya itu apa sebenarnya Mas? Yang disebut trap itu? Trapnya itu gini Mas. Namanya juga jebakan ya Mas ya. Ya, itu trapnya apa tuh? Jebakan Batman itu kan. Ini middle income trap itu kan, itu Batman trap. Middle income trap itu gini Mas. Kita ada dalam status negara menengah dan nggak bisa keluar. Miskin nggak? Kaya juga nggak, ya kan? Ya. Dan itu lama banget. Saya nggak tahu Anda, tapi saya merasa saya itu sebagai kelas menengah, Mas. Saya udah pasti saya nggak bisa bilang saya itu miskin. Tapi ngomong saya kaya juga enggak. Iya kan? Saya nggak tahu Anda gimana atau teman-teman yang lain ya. Feelingnya itu gitu, Mas. Kok ya gini-gini aja gitu. 30 tahun. Kalau saya tidak salah ingat, Mas. Korea itu juga terjebak dalam middle income trap dari tahun 70-an sampai 90-an. Jadi kira-kira 19-20 tahun. Tapi mereka tumbuh 8,9%. 8,9. Tinggi banget. Singapura itu terjebak kira-kira 20 tahun juga, dari tahun 70 sampai 90. Dan mereka ketika terjebak dalam middle income trap itu, mereka tumbuh 8,3%. Hong Kong mirip, tumbuh 8,5%. Indonesia 5,3% setelah COVID. Sebelum COVID kita sekitar 5,55 ya, 5,2, 5,2. COVID minus 2,07. Lalu naik 3,69, sekarang 5,3. Kalau kita nggak bisa ngejar 6-7%, Mas, kita akan terjebak, Mas. Nggak akan bisa keluar. Kita jadi negara yang kayak gini-gini aja. Gitu. Berarti harus minimal 6-7 ya? Pertumbuhan ekonomi harus ke sana. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak? Caranya gimana? Pernah nggak kita tumbuh di atas 7%? Pernah zaman Soeharto dulu. Caranya gimana? Sumber daya alam dikeruk aja. Tambang habis-habisan, kayu ditebangin gitu-gitu kan. Dan nggak usah ngomong demokrasi. Orang mau protes dibungkam gitu kan, tumbuh kita 8%. Ya. Mau kayak gitu? Ya, enggak. Nah, kan enggak kan? Pertanyaannya adalah, gimana cara tumbuh 6%, 7%, tapi lingkungannya nggak kita habisin. Demokrasinya tetap ada. Kan pertanyaan, Mas. Ini berat ya? Berat. Dan jawaban saya adalah, satu-satunya cara adalah pembangunan yang ditopang dengan pengetahuan dan inovasi. Namanya knowledge-based economy. Innovation-based economy. Ekonomi yang kemajuannya ditopang oleh pengetahuan dan inovasi. Karena itu mesti pinter. Nggak ada jalan lain. Nyambung dengan tidak hanya middle income trap. Dengan bonus demografi. Ujungnya. Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas. Mas, gini. Nah, sekarang Anda ngangkat Indonesia Emas soalnya. Jadi saya mau sedikit kritis ya. Boleh ya? Boleh. Harus dong. Gini. Indonesia 2045 itu Indonesia yang divisikan menjadi negara maju dengan ekonomi nomor 4, nomor 5 dunia. Visinya itu. 5 besar. Ya, 5 besar lah masuk ya. Ini tidak mungkin tercapai, saya bilang tadi, kalau ekonomi nggak tumbuh 6-7% tadi. Ini nggak bisa tercapai kalau cara kita membangun seperti ini.
Kalau cara kita membangun ekonomi kita, menumbuhkan ekonomi kita, ya seperti cara kita sekarang ini. Ekonomi kita ini mesti tadi berbasis pengetahuan dan inovasi. Karena cara ke depan adalah ekonominya mesti ekonomi hijau, green ekonomi, dan mesti blue ekonomi, ekonomi biru. Hasil laut kita garap. Dan itu menuntut kecerdasan, menuntut sumber daya manusia yang produktif. Disinilah persoalan atau tantangan dengan bonus demografi. Bonus demografi itu keadaan di mana jumlah penduduk dengan usia produktif itu lebih banyak dari yang usianya non-produktif. Dan mereka beneran produktif. Bukan jumlahnya banyak, tapi nggak produktif. Syaratnya apa? Satu, jangan dibalik ya. Satu, sehat dulu. Nomor dua, pinter, terdidik. Tanpa ini, Mas, nggak akan tercapai. Puncak bonus demografi kita 2036, 2040. Itu adalah puncaknya. Kalau kita nggak punya anak-anak muda yang sehat dan terdidik, wassalam itu 2045. Serius. Gitu ya. Mulai sekarang ini. Anda, generasi Anda, anak-anak muda sekarang ini dipastikan sehat, dipastikan pinter, agar kita bisa meraih bonus demografi. Kalau enggak, sudah terjebak dalam middle income trap, dapatnya bukan bonus, tapi kutukan demografi. Usia produktifnya banyak, enggak produktif. Aduh, Mas. Amit-amit, jangan sampai terjadi. Itu call. Saya sambungkan, saya mau bablas sedikit ini. Enggak apa-apa. Itu call untuk pemerintah yang akan datang. Siapapun yang menang pemilu, mesti PR-nya itu keluar dari middle income trap dan memastikan bonus demografi itu terjadi. Harus. Agendanya itu. Dan saya nitip itu ke BKN. Luar biasa. Agendanya itu, Mas. PD Perjuangan sudah punya capres yang siap itu ya. Nah, Mas Anwar. Ya, gimana? Tadi kan sudah dikatakan knowledge based policy. Knowledge based economy, dan innovation dan policy. Ya, kemudian sehat dan berpendidikan. Terdidik, yes. Itu perbandingannya gimana, Mas? Maksudnya ada gak negara yang benar-benar melakukan itu ya? Dalam artian mungkin sekarang saya melihat ya, kami melihat hari ini Korea misalnya. Ya kan? Dia selain, saya nggak tahu, mereka luar biasa banget dalam hal budaya ya. Budaya dia mempengaruhi kita untuk semua hal. Iya, drakor, musik-musik. Apa itu juga berdasarkan knowledge apa seperti apa? Nah, tapi dan ada gak negara yang memang diproduksi selain Indonesia ya, diprediksi bonus demografi? Tapi kutukan jadi kutukan gitu. Ada gak contoh negara yang seperti itu? Kalau Mas Anwar sebagai yang pernah BBB 25 kali tadi waktu itu, Mas. Itu ada gak contohnya kira-kira? Atau ada yang diproyeksikan seperti itu dan sudah kejadian? Gini. Satu, saya jawab satu dulu, Mas. Ya. Apakah budaya itu atau kebudayaan itu bisa menjadi mesin pendorong ekonomi? Anda udah jawab sendiri. Bisa. Seperti Korea itu. Dan jangan salah loh, Mas. Budaya itu butuh knowledge, Mas, untuk sampai mengembangkan drakor seperti sekarang ini. Semua orang itu, Mas, nonton drakor itu, Mas. Udahlah Anda lihat aja, Anda acak masuk ke rumah orang yang di setel apa itu kan. Terus apa namanya itu? Apa namanya? Dance-nya itu? Ya. Blackpink lah. Macam-macam lah Anda sebut lah. Korea tahun 71 itu seperti Ethiopia loh, Mas. Ethiopia. Korea tahun 70-an. Yang dikerjakan apa? Mereka membangun ruralnya dulu, area perkotaan, pertanian, rural, bukan urban. Pedesaannya yang dibangun, area pedesaan dibangun. Agar mereka tidak meninggalkan basis agrarisnya. Industri di Korea itu kemudian, Mas. Oke. Saya memahami ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi, silahkan nanti. Ada kan orang boleh komentar kan nanti? Boleh. Silahkan. Saya terbuka untuk dikomentar, dikoreksi kalau saya salah dan tolong saya dikoreksi. Tapi yang pertama dikembangkan di Korea adalah mengembangkan daerah pendukung dulu desa ini, Mas. Lalu manusia. Layanan kesehatan adalah termasuk yang pertama dibangun di Korea. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur utama, jalan, air, dan komunikasi. Itu fokusnya. Itu yang pertama. Itu membuat pertumbuhan ekonomi mereka, Mas, 8,3% dari tahun 71
sampai 91. 20 tahun konsisten ya 8%. Sekitar itu. Rata-rata average. Pernah lebih rendah, pernah lebih tinggi, pernah hampir 10% mereka itu. Tumbuh ekonominya. Menurut saya, langkah pembangunan seperti itu, kalau saya mengatakan benar, jangan-jangan nanti Anda mikirnya kok benar salah. Bukan. Tapi itu langkah pembangunan yang strategik dan tepat. Contoh lain Jepang. Oke, Jepang. Bom atom menghabisi Jepang. 45. Ya kan? Nagasaki, Hiroshima. Kita merdeka. Mereka porak-poranda. Yang dikerjakan oleh Jepang apa? Mereka membangun orangnya. Kaisar Hirohito itu pertanyaan pertama adalah, setelah dibom, pertanyaan pertama dia adalah, berapa guru yang tersisa? Berapa guru yang tersisa? Ya, karena mereka ngerti, hanya kalau mereka pinter, mereka bisa membangun. Pelajaran-pelajaran berharga ini, Korea, Jepang, tetangga kita yang kecil mungil namanya Singapura itu mas, itu negara kecelakaan. Serius. Malaysia nggak menginginkan, Indonesia mereka juga terpaksa merdeka sendiri. Saya pernah beberapa saat di Singapura. Saya menjadi fellow di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Saya belajar di sana. Dalam fellowship saya ketemu sama Menteri Pendidikannya. Ngobrol saya sama beliau. Saya nanya, gimana kamu mengembangkan pendidikan di sini, di Singapura? Dia bilang, Pak Yanuar, negara kami negara kecelakaan. Accidental state. Yang ngomong menteri loh itu. Saya bilang, oh ya? Iya Pak. Kami nggak punya apa-apa, yang kami punya cuma orang. Karena itu, kami mesti pinter. Saya tidak mengatakan, oh Singapura kan jumlahnya kecil, cuma sekecamatan. Jangan begitu cara pikirnya. Tapi belajar dari Korea, belajar dari Jepang, belajar dari Singapura. Bahkan kalau kita sebenarnya lompat, Eropa, Australia, Asia yang lain, maupun Amerika. Hal pertama mas yang mesti dibenahi adalah sektor yang disebut dengan hulu pembangunan itu. Manusia, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Mesti. Oke. Baru kita bisa ngomong hilirnya. Hilirnya itu kan inovasi, daya saing, kemajuan bangsa. Ini nggak bisa mas kita dongkrak ini. Ayo dong kita harus jadi orang canggih, kita harus bisa bersaing, inovasi harus maju. Hulu nggak digarap, nggak bisa. Itu mengapa? Dan juga itu bagian dari pekerjaan saya dulu di kantor staf presiden sebagai deputi 2. Urusan saya itu ngurusi hulu ini mas. Ngurusi kesehatan, ngurusi pendidikan, ngurusi perlindungan sosial, ngurusi dukungan untuk UMKM. Dan menurut saya, ke depan mas, 2045 tadi, juga untuk menyelamatkan agar kita dapat bonus demografi beneran. Kalau saya boleh mengusulkan strateginya, perkuat hulu. Hulu, hilirnya tadi kan daya saing kan, di tengah-tengahnya ini mas, tata kelola. Reformasi birokrasi, soal anti korupsi, soal tata pemerintahan yang baik. Itu tengah ya? Ya, jadi kalau nanti misalnya teman-teman BKN atau teman-teman PDIP mau mengajukan, saya usulkan 3 blok program yang ini. Penguatan hulu mesti excellent. Hulu. Bahkan bobotnya 5 tahun pertama di sini. 5 tahun berikutnya baru geser ke sana. Hulu pastikan ambil yang strategis di hilir dan perbaiki yang di tengahnya ini. Governance ini mas. Soal pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi, tata kelola, reformasi birokrasi. Jangan sampai ada kementerian mengatakan dan kementerian sultan dan kementerian rakyat jelata kayak gitu-gitu. Udah enggak. Agenda ke depan ke situ. Berarti soalnya gini, kemana-mana ya. Tapi menurut saya ini pertanyaan Anda sih mancing, jadi saya jadi ngomong panjang. Memang begitu tujuannya mas. Biar panjang, biar semakin komprehensif. Karena memang tadi Mas Yanuar sempat mengatakan bahwa hulu sumber daya manusia ini core-nya. Core. Berarti sangat make sense ketika memang Ibu Megawati Soekarno Putri berkali-kali menekankan bahwa stunting ini harus diberesi. Pelayanan dasar masyarakat, kerja turun ke masyarakat harus diberesi. Dan kita tekankan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Itu berarti benar kan? Benar. Nah, arah itu benar mas. Bagaimana menurut Mas Yanuar potret hari ini Indonesia dalam hal penggarapan di hulunya ini? Oke. Dalam penggarapan di hulu mas ya, kalau saya lihat arah pembangunan pemerintahnya, kebijakan pembangunan di sektor hulu itu benar arahnya. We are on the right track. Tapi menurut saya perlu dipercepat, perlu lebih masif, perlu lebih tajam, karena
kita kejar-kejaran sama waktu. Kejar-kejar sama waktu. Jadi arahnya benar. Oke. Cukup cepat? Belum. Kita mesti memastikan bahwa semua orang yang hidup di garis kemiskinan dan di bawahnya diurus oleh negara. Oke. Anda bayar BPJS kan? Saya bayar. Saya Anda bayar. bayar lah. Kita masa nggak bayar. Kelas 1 pula saya. Sama lah kita. Bayar sama-sama kelas 1. Kita kelas menengah ya kan? Nggak apa-apa. Kita bayar BPJS, Mas. Oke. Yang miskin itu diberi negara. Namanya PBI. Penerima Bantuan Iuran. Betul. Kita ini, BPJS kita itu sudah jadi nomor 1 di dunia. Dalam pengertian jumlah yang ikut. Nomor 1 di dunia ini. Ya, layanan jumlah. kesehatan kita berarti ya? Bukan layanannya, peserta Jaminan. BPJS. Jadi BPJS itu adalah asuransi kesehatan nomor 1 di dunia dalam hal jumlah yang ikut. Ayo yang ikut, Oke. kira-kira kita sekarang ini kalau saya tidak salah angkanya ya sekitar 210, dicek lagi nanti Mas ya. Ya. 210, 220-an juta orang itu sudah ikut BPJS. Ini termasuk luar biasa. Termasuk lah ya. Nah, kira-kira 100 juta. 110 juta ini adalah orang-orang miskin yang atau orang-orang yang ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung PBI-nya itu dibayari oleh pemerintah. Memberikan asuransi kesehatan satu hal, tapi memastikan layanan kesehatan berkualitas kan hal yang lain. Ya Oke. kan? Sampean punya BPJS, Punya. orang miskin punya, datang ke puskesmas. Puskesmasnya bukanya jam 8. Sampai jam 11. Jam 11 tutup. Lah terus gimana? Nah, itu yang saya bilang. Arahnya benar, tapi perlu lebih intensif, perlu lebih tajam, Agar cepatnya perlu lebih dalam. Dengan kata lain, coverage dulu. Oke. Makanya namanya UHC, Universal Health Coverage. Semua orang mesti mendapatkan layanan kesehatan. Langkah berikutnya adalah quality health service. Puskesmas itu ya jangan buka jam 8 sampai jam 11 dong. Buka dari pagi jam 6 sampai dengan jam 6 sore. Kalau perlu ada instalasi rawat inap. Beberapa sudah begitu. Kalau di Jakarta sih 24 jam. Ya. Tapi saya kemarin beberapa ada yang pernah ke Sumedang itu setengah 12. Wah udah tutup Mas, Udah besok tutup. pagi aja. Persis. Makanya kesenjangan itu bukan hanya kesenjangan pendapatan, Mas. Sekarang kita ngerti kualitas. Oke. Maka kalau saya arah yang sudah benar ini dipertahankan. Kita punya tantangan. Kayak kemarin misalnya undang-undang omnibus kesehatan misalnya. Orang kan sedang berpikir-pikir bertanya itu punya dampak nggak ya untuk melindungi orang-orang miskin. Oke, apapun itu. Tapi saya mengusulkan yang sudah baik arahnya ini dijaga. Jangan melenceng. Lalu pemerintahan yang akan datang adalah meningkatkan kualitasnya. Oke. Memperdalam kualitas layanannya. Memastikan orang-orang miskin itu terpenuhi haknya. Namanya hak, Mas. Sesuatu disebut hak. Kalau ada yang memastikan pemenuhannya. Dan itu siapa? Negara. Negara yang. Jadi, betul. Stunting itu, Mas. Orang ya, Mas ya. Bu Mega concern sekali ini. Gimana tuh Mas? Dan harusnya nggak cuma Bu Mega. Harusnya kita semua. Ya. Stunting itu ya. Kondisi di mana bayi lahir dengan panjang atau tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya. Ya. Itu nggak cuma soal fisik, Mas. Itu soal deformasi otak, soal kesehatan, soal imun. Dengan kata lain, anak yang lahir stunted itu punya semua kemungkinan yang lebih tinggi untuk sakit, untuk tidak sehat, untuk tidak lebih pintar, dan seterusnya. Oke. Mereka ini yang nanti akan ada di tahun yang kita sebut dengan bonus demografi tadi. Oke. Ternyata mereka nggak pintar, ternyata mereka nggak sehat. Jadi beban kan? Ya. Itu mengapa stunting mesti kita tangani sekarang. Oke. Sekali lagi, jangan hanya orang-orang seperti Bu Mega yang memikirkan ini. Harus semuanya. Harus semuanya. Kalau nggak ada bonus demografi, saya bilang tadi, yang ada adalah kutukan demografi. Orangnya banyak, anak mudanya banyak, nggak pinter, nggak sehat, nggak produktif. Ya. Ya sudah, repot itu. Itu yang kita mau kerja. Jadi, saya setuju. Dan itu PR. Mengapa? Menurut saya, pemerintah yang akan datang mesti fokus di sektor hulu. Oke. Sektor hilirnya itu cari yang strategik saja dulu. Tapi hulu itu mesti 5 tahun itu harus excellent. Layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Kita mesti nomor 1. Mesti bagus. Jadi genjot ya. Genjot itu habis-habisan. Dan itu hanya bisa kalau birokrasinya kita perbaiki kan. Oke. Kita reformasi. Itu, Mas. Luar biasa. Ini perbincangan yang luar biasa sama Mas Yanwar sore hari ini. Jadinya malah nggak ngomongin SDGs tadi. Saya boleh nggak ngomongin sedikit SDGs? Sedikit aja. Iya, Boleh? saya mau tanya lagi SDGs, terkait SDGs. Nah, tadi kan Gimana? Mas Yanwar bilang kalau misalnya SDGs ini kan kaitannya dengan sesuai dengan konstitusi Indonesia ya. Sesuai dengan amanat
para konstitusi. Para pendiri. Nah, ini proses implementasinya di Indonesia ini seperti apa saat ini? Oke. Nah, sekarang agak teknis ini. Teknis. Ada goal dan target ditetapkan atau disepakati di tingkat global. Oke. Goal dan target itu kemudian kita adopsi di tingkat nasional. Di tingkat nasional, Mas, yang memimpin pelaksanaan SDGs itu presiden. Tapi kan presiden nggak mungkin setiap hari kan? Maka yang menjadi ketua pelaksananya adalah Menteri PPN Bappenas. Menteri Bappenas. Mengkoordinasikan di tingkat nasional kementerian lembaga. Mengapa Bappenas? Karena strateginya SDG itu bukan sesuatu yang datang dari luar. Ini pembangunan ya, terus ditempelkan begitu. Bukan. Ya. Strateginya adalah SDGs ini diintegrasikan. Kan di SDGs tadi Anda bacakan tanpa kelaparan, ya kan? Betul, tanpa kelaparan. Pendidikan berkualitas, goal nomor 4 misalnya, ya kan? Ya. Loh, kan kita juga punya tujuan pembangunan tentang pendidikan, Betul. ya kan? 20% APBN kita. Nah, ditempelkan ke situ. Jadi SDGs caranya di tingkat nasional menjadi program pembangunan kementerian lembaga. Lalu diturunkan ke tingkat daerah. Oke. Di tingkat nasional kita punya rencana aksi nasional, RAN. Di tingkat daerah kita punya rencana aksi daerah yang memimpin gubernur. Gubernur memimpin sebagai wakil pemerintah pusat, memimpin implementasi SDGs di daerah. Okay. Melibatkan bupati, wali kota, dan SDGs ini uniknya adalah sebenarnya sekarang sudah nggak unik lagi sekarang. Tapi uniknya waktu itu adalah karena dia mengharuskan keterlibatan non-pemerintah. Bisnis, media, akademisi, anak-anak muda, NGO, mesti terlibat. Maka ada forum. Di tempat saya, Mas, di kantor kami, di Seknas SDGs di Bappenas itu, ngobrolnya tiap hari sama teman-teman masyarakat sipil, sama bisnis, sama media begitu. Karena kalau nggak begitu, nggak bisa. Kita mau main juga boleh berarti? Oh, terbuka, ayo kapan main? Saya kenalin sama teman-teman. Kami mengerjakan ini di Bappenas itu kami mengkoordinasikan. Karena yang bekerja kan teman-teman KL, Kementerian Lembaga, teman-teman daerah yang bekerja mereka. Nah, saya baru pulang dari New York bulan Juli kemarin, menghadiri High Level Political Forum. Itu sebuah forum mengevaluasi kira-kira, Mas, ya, capaian SDGs berapa. Saya membawa kabar buruk ini, Mas. Dalam laporan PBB menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2023, setengah dari perjalanan SDGs, capaian global itu hanya 15%. Global. Tertulis gitu kan? Waktu sekjennya Antonio Guterres pidato di depan mimbar, dia bilang, bukan 15%, tapi 12% sedunia. Itu ruangan tuh hening, Mas. Wah, ternyata sedunia kita off track. Sejauh itu. Dunia loh itu. Dunia, Mas. Beberapa bulan sebelumnya, pada bulan Maret 2023 ini, saya ke Bangkok. Saya menghadiri acara UNESCAP. UNESCAP itu PBB Asia Pasifik. Bu Armi Dali Sahbana, pimpinannya, mengatakan regio Asia Pasifik tertinggal 35 tahun. Artinya target SDGs yang harusnya dicapai oleh Asia Pasifik tahun 2030 hanya bisa dicapai tahun 2065. Saya itu agak mules gitu, Mas, dengar. Aduh, bulan Maret saya dengar begitu dari Bu Armida, bulan Juli kemarin dari Antonio Guterres, Sekjen PBB sendiri. Meskipun, Mas, saya bangga sebagai orang Indonesia karena capaian kita ini among the best, Mas. Indonesia dengan data kita yang terakhir, laporan SDGs, capaian kita, Mas, nasional 63%. 63% tercapai, 12% akan tercapai. Kita yakin tuh. Kecuali ada force mayor ya. Jadi artinya kita 75% sudah mencapai SDGs itu. Luar biasa. Menurut saya ini perlu bangga kita. Tapi juga hati-hati. Tapi kita juga perlu mikir bagaimana SDGs ini berkontribusi pada seluruh upaya tadi. Jangan lengah gitu, Mas. Ya, gitu. Berarti Indonesia sudah kira-kira 75%, sementara dunia bahkan average-nya hanya 12%. Jadi begini, Indonesia dari 222 indikator yang kita adopsi itu, kita sudah mencapai 63 plus 12, ya kan? Jadi 75%.
Di global, capaian secara umum laporan resminya PBB mengatakan 15% dan Sekjen PBB mengatakan 12%. Ya, satu sisi, wah Indonesia lumayan ya, bagus ya. Tapi jangan lengah, ya kan? Karena kita tahu kan persoalan yang kita hadapi sekarang Mas ya. Iya. Mulai dari soal kemiskinan, ketimpangan masih kita mesti harus bekerja keras, mengejar pertumbuhan ekonomi, tambah lagi beberapa tadi yang Anda cerita mulai dari soal polusi dan lain-lain tadi, stunting. Stunting itu bagi saya sesuatu yang mesti kita perhatikan betul-betul. Itu Mas. Masih bentar, ini agak sedikit mengganjal ini. Kenapa bisa laporan PBB 15 kemudian Antonio Guterres yang menyampaikan 12? Menurut saya begini. Itu kalau menurut saya itu juga enggak terlalu ya Mas ya, enggak terlalu karena bisa jadi begini. Laporan itu kan disusun selalu ada lead time ya Mas ya. Ya kan? Laporan terbit sekarang itu datanya data kemarin kan datanya sudah terupdate. Menurut saya kalau saya sinyalnya bukan di perbedaan 12 dan 15%, tapi sinyalnya adalah di bawah. Di tingkat global. Anggaplah kita pakai 15. Kita baru 15% loh Mas. Udah setengah jalan PBB, udah setengah jalan SDG sini. 2030 itu tinggal 7 tahun Mas. Kalau 8 tahun aja kita baru mencapai 15%, kita mesti ngapain, jungkir balik seperti apa lagi, akrobat seperti apa lagi. Jadi kita perlu siap-siap. Ini sekarang kita mikir visioner ya. Visioner sekarang. Dalam 7 tahun dari sekarang, pasti akan ada agenda pembangunan yang baru. Pasti. Dengan memperhitungkan tantangan-tantangan dunia yang baru. Kalau kita lihat ya Mas ya, SDG ini sebenarnya adalah MDG dulu yang nggak selesai, ditambah isu baru. MDG dulu isinya kesejahteraan, toh, MDG, ya kan? Ditambah isu lingkungan. Keberlanjutan. Sekarang SDG ini isu kesejahteraan dan lingkungan dan tata kelola ke depan pasti ditambahin Mas. Entah krisis iklim, entah digitalisasi yang ada AI sekarang macam ini, entah perubahan demografi, apapun. Tapi udah pasti Mas, akan ada agenda pembangunan yang baru. Bagi saya, ini kesempatan negara seperti Indonesia ini untuk merumuskan rencana pembangunannya sendiri. Ini ke depan mau ngapain? Serius, ini hal yang sangat penting. Kalau tidak, kita nggak update dengan isu-isu pembangunan dan masalah pembangunan global. Saya ambil contoh ya. 17 Mei, Mas. 17 Mei. Tahun ini. Headline kantor berita seluruh dunia, kecuali di Indonesia, seluruh dunia, isinya adalah 1,5 derajat pertambahan suhu itu akan terjadi dalam 4 tahun. Solid. Geger dunia, 17 Mei. Headline koran-koran dan berita sedunia. Kecuali Indonesia. Kita masih copras, capres itu headline-nya itu kan. Di dunia Mas, gegeran. Ternyata krisis iklim itu udah pasti terjadi. 1,5 derajat Mas. Jadi berarti panas sekarang ya beralasan ya? Kita semakin panas ya? Mas, saya ceritain ya Mas ya. Sekarang ini muncul penyakit-penyakit purba. Mengapa? Dulu bakteri, virusnya itu karena bersel satu, kan nggak ada nyawa, nggak mati hidup kan, beku dalam es. Sekarang esnya mencair, virus itu hidup lagi. Sekarang, yang saya omongkan ini semua bisa Anda cek. Mulai muncul penyakit-penyakit purba. Muka air laut naik. Negara-negara di Pasifik, negara-negara kecil itu, small island developing states itu, akan tenggelam. Mereka sudah mikir, nanti akan jadi warga negara Australia, akan jadi warga negara Selandia Baru, akan ke Papua, akan kemana. Kita akan kehilangan pulau, udah pasti, muka air laut naik. Jadi, krisis iklim itu bukan omong kosong. Maka 17 Mei itu gegeran sedunia, kecuali kita. Karena kita tadi masih copras-capres saja itu yang rating ya. Itu yang saya bilang, mengapa kita ini mesti update dengan isu-isu penting. Sekarang selain iklim Mas ya, adalah AI. Yang tadi saya sudah ngomong sedikit tadi. Artificial intelligence ini membawa banyak dampak dalam hidup kita. Akan seperti apa? Kita bisa mengambilnya for good, for better, atau for worse ya kan? Atau lebih buruk. Itu pilihan kita. Tapi udah pasti cara kita hidup, cara kita berinteraksi, cara kita berpolitik, cara kita membangun, kita mesti selalu aware. Kalau ada satu pelajaran dari SDGs Mas ya, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh tidak melihat perkembangan di luar sana. Mesti itu. Ya memang kita harus update. Karena emang kadang-kadang yang penyakit dulu ada lagi Mas. Kayak misalnya
Antraks misalnya itu udah ada lagi, rabies muncul lagi. Yang sebenarnya kita udah lama nggak dengar ya misalnya. Saya nggak tahu itu benar apa nggak konteksnya, tapi memang. Ya kita harus hati-hati. Saya lama batuk nggak sembuh-sembuh. Nggak kerasa itu juga. mungkin polusi kali itu. Polusi. Atau flu nggak sembuh-sembuh, nggak COVID kan? Enggak. Ya, ini artinya memang ini isu yang memang kita perlu pahami dan ini tugas berat buat pemimpin selanjutnya. Ya, betul sekali. Gak gampang memimpin negara yang semakin lama tantangannya semakin besar. Tapi optimis loh, Mas. Oh pasti. Jangan tidak optimis. Karena menurut saya landasannya sudah diletakkan. Oke. Menurut saya, bukan karena saya mantan deputi kantor staf presiden, Mas. Tapi saya mau objektif melihat, Mas. 10 tahun ini landasan dan arah pembangunannya sudah benar. Menurut saya di hulu kita sudah memberi pondasi yang bagus. Oke. Di hilir kita sudah bisa menunjukkan mana yang strategik perlu kita kerjakan. Oke. Tantangan kita di tengah, Mas. Tata kelola. Governance. Penegakan hukum. Ya kan, kita mesti mengakui. Ya. Itu yang masih lemah. Jadi kalau mau ke depan, arah yang sudah benar ini dipertahankan, tapi diakselerasi. Oke. Reformasi hukum itu mesti. Reformasi birokrasi itu mesti. Penguatan tadi, layanan publik, mesti. Makin luas cakupannya, makin bagus kualitasnya. Lalu makin strategis. Tadi, bagaimana pemimpin itu menyadari ini Indonesia seperti ini, punya potensi, didorong, didayagunakan, dan menyadari di tingkat global apa saja ini tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi. Ya. Kalau saya optimis, Mas. Optimis, mesti. Dan tadi sedikit mungkin terakhir ya, terkait dengan hulu ya. Ya. Itu kan pendidikan, orang harus pinter. Maka negara ini sebenarnya sudah benar, saya pikir, setiap tahun meningkatkan porsi beasiswa untuk masyarakat. Ya. LPDP misalnya. Ya. Wah, LPDP pas. Saya ini anggota komite review LPDP. Nah, ini benar. Ini tapi masih gini. Gimana? Saya cukup wonder, maksudnya di media sosial ketika presiden minta balik. Pulang. Ya. Nah, ini banyak komentar-komentarnya. Itu Oppenheimer kalau dapat beasiswa LPDP juga nggak bisa bikin bom gini-gini. Maksudnya orang ada alasan aja dia malas pulang gitu, Mas. Itu gimana sih, Mas? Maksudnya gini Mas ya. Sebagai komite reviewer gitu ya. S2 saya beasiswa dari negara Inggris, Mas. Saya chevening. Oke. Saya cukup lama menjadi komite reviewer beasiswa bukannya di Indonesia, Mas. Oke. Semua beasiswa, saya ulangi nih. Ya. Semua beasiswa mensyaratkan penerimanya untuk pulang. Ketika beasiswa itu datang dari negara dibiayai oleh uang pajak. Anda apply chevening, selesai, harus pulang ke Indonesia. Anda apply Australia, berangkat ke sana, selesai, harus pulang. Anda apply Aminef, selesai dari Amerika, Anda harus pulang. LPDP, sama. Nggak usah lah kita dramatisasi, LPDP yang menyuruh pulang. Enggak, itu duit rakyat. Anda membayar pajak, jadi dana abadi, dipakai bunganya untuk nyekolahin. Anda selesai, Anda tanda tangan kontrak. Kalau saya selesai, saya pulang. Penuhi dulu kontrak itu. Apakah negara ini melarang Anda bekerja di luar negeri? Tidak, Mas. Boleh setelah itu Anda bekerja di luar negeri. Tapi kontrak penuhin. Apakah ini kemudian mensinyal sesuatu? Ya. Pemerintah juga perlu. Kalau anak-anaknya sudah dikirim keluar, pinter, pulang ke Indonesia, diberi ruang dong untuk bekerja. Kan begitu kan? Iya, mereka bilang gitu ya. Maka cara berpikirnya adalah jangan menggugat ini. Kalau orang dapat kesempatan untuk kemudian postdoktoral, kesempatan itu nggak akan hilang kok, Mas. Saya postdoktoral di luar. Nggak ada masalah itu, Mas. Tapi sekarang justru, nah tadi yang bagian dari hulu dan hilir nyambung tadi, ilmuwan-ilmuwan kita mesti punya tempat untuk pulang. Kalau sudah pulang, punya master, punya doktor, terus di Indonesia merasa tidak bisa berkarya, itu sebagian salahnya dari pemerintah juga. Ada kesalahan. Ada juga, pasti itu. Itu mengapa kita mesti memperkuat pemerintah untuk mau berpikir taktis, strategis. Lulusan-lulusan yang pulang itu. Mas, LPDP itu mengirim kira-kira 6.000 orang setiap tahun. S2, S3 keluar negeri dan di dalam negeri. 6.000. Kira-kira setiap tahun loh, Mas. Dengan bunga dari duit yang kita ada di LPDP itu sekarang berapa? Saya lupa angka tepatnya. Sekitar 130 triliun. Bunganya itu untuk ngirim setiap tahun.
Jadi, siapapun yang sekarang mendengarkan podcast ini, kalau Anda mau S2, mau S3, apply LPDP dulu. Saya penerima Chevening ya Mas ya. Saya tidak bolak-balik mengatakan Chevening atau tidak. Saya hanya mau bilang, dulu yang jadi patokan itu Chevening. Jumlahnya banyak, on time gitu kan. Sekarang LPDP lebih gede dari Chevening duitnya. Serius. Luar biasa. Saya hanya mau bilang itu. Saya dididik di Inggris, Mas. Saya tinggal 12 tahun di Inggris. Saya bangga saya di LPDP. Serius. Saya hanya mau bilang, itu duit Anda kerja, Anda membayar pajak, pakai. Ke situ dulu. Baru apply yang lain. Gitu. Oke. Gitu, Mas. Dan emang harus pulang. Harus. Pulanglah, penuhi kontrak. Setelah itu setelah kontrak terpenuhi, setelah itu Anda mau kerja di luar negeri, silahkan. Kalau Anda pinter, dipakai kok. Oke. Dipakai, yakin saya. Luar biasa perbincangan dengan Mas Yanuar. Ini kalau saya terusin nggak selesai-selesai. Kasihan Mas Yanuar ini. Kalau sama Mas Yanuar memang pembicaraan itu nggak ada ngantuk-ngantuknya. Walaupun teman-teman Sobat BKN pasti sudah lama nonton YouTube ini ya. Tapi luar biasa. Terima kasih Mas Yanuar. Sama-sama. Atas ilmu-ilmu yang dibagikan ke Sobat BKN semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dengan senang hati. Dan pastinya apa yang disampaikan Mas Yanuar bermanfaat dan menambah tabungan ilmu pengetahuan buat kita semua. Dan akhir kata Mas, mari kita sambut kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Merdeka!